Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahmtana innaka antal jawadul karim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah, ya Alim, nasrun min Allahi wa ba'sun qarib. Yang sama saya hormati, saya muliakan segenap para alim dan ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus Sayyidi wa Sayyiduna Al-Ustaz Ridho Sulaiman, Sayyidi wa Sayyiduna Qari kita Muhammad Sabbas, kulluhum para tuan-tuan guru yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan kemuliaan saya. Kita doakan guru-guru kita bersama senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dijadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat di dini wal dunya wal akhirah. Yang sama saya hormati, saya muliakan DKM Musholla Darul Ihsan. Yang sama saya hormati, saya muliakan pengurus wilayah perumahan Gria. Nah, itulah kira-kira Pak RT-nya, Pak RW-nya, ada Pak RW, RW ada RW, perangkap semua yang hadir, kaum bapak, kaum ibu, dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita berkumpul pada malam hari ini melainkan Allah menurunkan rahmatnya untuk kita semua, dan tidaklah kita keluar daripada tempat ini
melainkan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya sampai jam berapa nih Pak? Sampai jam berapa biasanya ceramah kalau di rumah? Jam 2. Ibu kuat jam 2. Benar kuat? Ibu tetap di sini, saya pulang. Atau kira-kira jam berapa banyak pesantren lagi di sini Pak? Sudah ceramah sampai jam 2. Ibadallah rijalullah agisurani ajlillah wa Dalam satu tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan buat kita semua 12 bulan. Dari 12 bulan yang Allah siapkan buat kita ada 4 bulan yang istimewa. Mana 4 bulan dari 12 bulan yang Allah siapkan untuk kita istimewa?
Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab atau Rajab. Ini 4 bulan dari 12 bulan istimewa, 4 bulan haram, bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan. Para raja-raja yang memimpin sekarang di Mekah atau di Madinah punya pangkat, punya gelar. Apa gelar mereka? Khadimul Haramain, pelayan 2 kota suci yang dimuliakan, 2 kota suci yang istimewa, Mekah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwarah. Jadi ini bulan-bulan mulia Bapak Ibu sekalian. Kenapa bisa dimuliakan? Sedikit sebelum nanti saya masuk kepada Isra wal Mi'raj yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Durratun Nasihin, Rajab itu adalah nama sebuah sungai, nama sebuah telaga. Maka disampaikan oleh baginda Nabi, Ra'aitu min lailatil mi'raj. Sungguh ketika aku, kata baginda Nabi, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku melihat sebuah sungai, aku melihat sebuah telaga di mana air sungai tersebut putihnya melebihi putihnya susu. Manisnya air sungai tersebut melebihi manisnya madu yang murni. Wanginya air sungai tersebut melebihi wangi daripada minyak kasturi. Fayaqul, maka aku berkata kepada siapa? Malaikat Jibril. Apa ininya Jibril? Buat siapa ininya Jibril? Maka Jibril menjawab, Man shalla alaika fi Rajab ya Rasulullah. Sungai yang putih bening madu seperti wangi seperti melebihi daripada minyak di sini diperuntukkan buat siapa? Buat umatmu yang begitu masuk bulan Rajab senantiasa bersalawat kepada engkau. Di dalam keterangan yang lain, man shoma fi Rajab, diperuntukkan untuk umatmu yang senantiasa begitu masuk bulan Rajab melakukan puasa-puasa sunnah. Jadi beruntung Bapak Ibu sekarang begitu masuk bulan Rajab memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Beruntung Bapak Ibu sekalian begitu masuk bulan Rajab melakukan puasa-puasa sunnah. Jadi Rajab dalam kitab keterangan dalam kitab Durratun Nasihin adalah sebuah sungai di surganya Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan untuk kita yang senantiasa begitu masuk bulan Rajab bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika. Sallallahu ya
Dalam keterangan kitab-kitab yang lain, di dalam kitab Al-Dunyah, Tuan Syekh Abdul Qadir Az-Zailani menjelaskan perihal tentang Rajab. Rajab itu huruf-hurufnya ada ro, ada jim, ada Rajab. Dijelaskan dalam kitab tersebut, rohnya Rajab maknanya adalah rahmatullah. Jinnya Rajab adalah judulullah. Wabahnya Rajab adalah birullah. Apa maksudnya rohnya Rajab rahmatullah? Di bulan Rajab ini Allah menurunkan rahmat yang paling besar buat kita semua. Bukan hanya untuk kita semua, untuk semua makhluk ciptaan Allah yang di langit dan di bumi. Rahmat apa itu? Kubra. Halo. Biar tahu Pak, biar paham. Di bulan Rajab Allah berikan rahmat yang paling besar buat seluruh alam. Apa Bu? Pak, rahmat yang paling besar yang Allah turunkan di bulan Rajab bukan peristiwa Isra wal Mi'raj, bukan. Rahmat yang paling besar yang Allah turunkan di bulan Rajab apa? Nur Sayyidina Muhammad. Allah taruh ke dalam rahim seorang wanita yang mulia bernama Sayyidah Aminah. Punya seorang suami yang mulia, suami yang istimewa bernama Sayyid Abdul. Jadi di bulan Rajab Sayyidah Aminah positif hamil. Pejuang garis dua. Paham nggak Bu? Pejuang garis dua. Ibu kapot, di tes pack. Air seni ibu masukin ke situ. Kalau garisnya dua, alhamdulillah positif. Kalau garisnya satu, coba lagi. Jadi Sayyidah Aminah hamil di bulan Rajab. Yang nanti kemudian Sayyidina Muhammad dilahirkan di Rabiul Awal. Ini rahmat yang paling besar untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aduh. Lanjut. Belum masuk ke Isra Mi'raj udah sangat keras. Dan di sini biasa kan aja beda berapa sih? Saya dari pagi Pak, acara, 2 acara, 2 istirahat. Tadi juga habis maghrib acara lagi, habis sisa acara lagi, orang kita berangkat aja. Madakan besek kue pulang, kucing gua mek, gedung-gedung berkah, gedung-gedung. Alhamdulillah. Berkah. Jadi rahmat yang paling besar adalah hadirnya Sayyidina Muhammad, dititipkan nur Sayyidina Muhammad ke dalam rahim Sayyidah Amin. Jinnya Rajab, judulullah. Apa maksudnya? Kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Begitu masuk bulan Rajab, banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Jinnya, biwanya Rajab adalah birullah, kebaikan-kebaikan di bulan Rajab yang Allah berikan banyak sekali Pak. Makanya begitu masuk bulan Rajab ada doa yang sering diajarkan oleh guru-guru kita, diajarkan oleh orang-orang tua kita. Allahumma barik lana fima wabina prasmani bersiap. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Benar? Betul? Baca itu. Begitu masuk bulan Rajab, sekarang udah di akhir Rajab. Udah tanggal berapa sekarang Rajab? Udah di akhir. Bentar lagi ikan marjan keluar.
iklan Atlas keluar, artinya mau dekat-dekat tua hidup Anda dimusuhi semua buah tangan alamat Ramadan bakal dah benar. Makanya ini bulan Rajab belum habis. Inna Rajab sahrullah wa sa'bana sahri wa Ramadan sahru ummati. Inna Rajab sahrullah, ketahui oleh kalian sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Apa maksudnya? Begitu masuk bulan Rajab atau belum habis bulan Rajab, perbanyak istighfar di bulan Rajab. Perbanyak istighfar di bulan Rajab. Kalau nggak kuat puasa, nggak sanggup baca sholawat, istighfar buat diri kita, buat kedua orang tua kita, buat guru-guru kita. Kalau habis sholat jangan buru-buru lihat status HP. Benar. Istighfar Pak. Astagfirullahaladzim li wa liwalidayya, astagfirullahaladzim li wa liwalidayya. Mohonkan ampun buat kedua orang tua kita, buat diri kita, kepada guru-guru kita yang ngajarin kita. Kenapa? Sebagai bentuk tanda terima kasih kita sudah diajarkan laula murabbi ma'aruf rabbi. Kalau bukan karena guru-guruku, aku tidak akan kenal siapa Tuhanku. Betul. Tapi kalau sekarang Pak Mama mau guru aja nyepelein. Atau di sini mah kalau di tempat saya nyepelein kamu. Rumah kita bayaran. Ngajar mau guru ikhlas. Benar. Ngomongnya di depan tukang sayur. Benar. Bayaran anak yang ngaji di musola 30.000 sebulan, enggak 5 bulan. Betul. Bu, ngaji bayaran, masa dirutein. Nih, satu huruf yang guru-guru ngaji ajarkan kepada anak-anak kita tak akan membayar Pak. Walaupun dikasih emas sebanyak Jabal Uhud nggak kebayar. Awas hati-hati. Kalau bapak ibu anak yang ngaji di musola, yang guru ngaji, perhatikan kondisi guru ngaji kita yang ada di musola, yang ada di masjid, yang ada di majlis-majlis. Supaya apa? Supaya ilmu yang diajarkan guru ngaji kita itu ilmu yang diajarkan jadi berkah. Betul. Ada masyarakat Pak dibilang les, ada dibela-belain, dibilang hiling-hiling, ya bisaan dibayar. Tahu ini jalan-jalan, anaknya jalan-jalan kemana dibayarin jutaan, giliran guru ngaji suruh ikhlas, kenapa lu kicap? Urusan dunia dibelain, urusan akhirat anaknya bisa sholat, ngerti kepada Allah, baru dipikirin, makanya guru ngaji pada kurus. Lu yang kurang aja. Betul. Tapi di sini mah enggak ya sama PRT PRW enggak. Salah lagi. Enggak beda. Nanti nih mau masuk Ramadan yuk. Yang anak-anak yang ngaji, yang guru ngaji, masing-masing dah orang tuanya bawa tentengan. Betul. Kalau dia ngajar bersama ada 30 anak, masing-masing orang tuanya perhatian bawa marjan 1 dus. Indomie 1 dus, gulanya 5 kilo, kopinya 5 kilo, rokoknya 1 semol. Masing-masing juga mau begitu. Kalau ada 30 wali murid yang mau begitu, Ramadan itu guru ngaji bukan Indomie. Sukses. Dan anda jadi lain. Benar. Ini mau rumahnya suruh ikhlas. Maka jangan dibalik. Setuju? Supaya ilmu yang akan kita ambil dari mulai tersebut menjadi ilmu yang berkah. Dan sudah disampaikan Allah murabbi ma'arafu. Rabbi kalau lakukan karena guruku,
Aku tidak kenal siapa Tuhanku. Makanya nih bocah, kalau kita nih orang tua kita ada 3. Pertama, orang tua yang melahirkan kita, emak bapak kita. Betul. Kedua, orang tua yang menikahkan kita dengan anaknya, mertua. Ketiga, orang tua yang ngajarin kita ilmu agama alias guru ngaji kita. Mana yang paling afdal dari antara 3 tersebut? Guru ngaji, pangkatnya lebih utama. Kalau orang tua cuma ngasih makanan dohir, seblak, mie ayam, nasi uduk, cireng, tahu bulat digoreng dadakan. Orang tua cuma ngasih dohir, tapi guru ngaji kita, ustaz kita, kiai kita, makanan buh. Dia ngajarin bacaan Fatihah, dia ngajarin salat rukunnya sholat yang membatalkan wudu, bagaimana sholat yang harusnya. Maka yang lebih utama adalah guru ngajarin. Ayo, mau masuk Ramadan, kalau misalkan di kampung kita di sana di Jawa atau dimanapun kita pernah ambil ilmu sedikit, perhatikan transfer atau kirimin sekarang model transfer sama penceramah. Saya ngambil mangkok dan saya nggak pernah mikirin amplop karena mana-mana nggak pernah mikirin. Enggak, panitia mikirin. Dan saya nggak butuh amplop enggak. Enggak, transfer. Pulang dari sini saya nggak dibayar apa-apa Pak, saya ridho ikhlas dunia akhirat apa-apa. Enggak apa-apa. Saya tandain aja di sini masalah ini. BKN ini panitia ini. Memang ada yang undang ya kan? Gitu. Nah, disuruh ditagih sampai. Yang kelakuan kita kan begitu weh. Kalau urusan anak, urusan dunia, les bahasa Inggris, berenang, dibela-belain gitu dalam ngaji, nunggak 5. Kudunya kembali, utamakan urusan akhirat, dunia belakangan. Betul. Jadi di bulan Rajab ini luar biasa istimewa. Rahmatnya Allah turunkan di bulan Rajab. Selain itu pula ada satu peristiwa yang secara logika, secara kebiasaan, peristiwa apa itu? Peristiwa yang kita peringati pada malam hari ini, peristiwa Isra wal Mi'rajnya Sayyiduna. Saya kalau cerita Isra wal Mi'raj dari awal sampai dengan akhir nggak cukup waktunya. Intinya daripada peristiwa Isra wal Mi'raj Sayyidina Muhammad apa? Salat. Perintah salat langsung dari Allah. Yang awal mulanya 50 waktu, bolak-balik 9 kali bolak-balik. Kenapa? Karena begitu diskusi dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa kepo. Apa kepo? Pengen tahu. Begitu turun ketemu Nabi Allah Musa, nanya Nabi Allah Musa, dapat perintah apa dari Allah? Ini bahasa kita orang Peru. Buat suruh sholat 50 waktu buat umatku. Aduh mah, jangan mah. Umat gua aja nih, umat Nabi Allah Musa nggak sanggup. Umat Nabi Allah Musa umat yang paling dos. Tapi buat 50 waktu nggak sanggup. Minta kortin dan diskon, kayak Shopee. Bolak-balik sampai kepada 5 waktu. Suruh balik lagi sama Nabi Allah Musa. Irji ila rabbi, kembali lagi kepada Allah, minta kortin
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam malu. Maka perintah yang 5 waktu itu sampai dengan saat ini kita laksanakan, kita kerja. Dohor berapa rakaat? Asar, maghrib, isya, subuh. Berapa rakaat semuanya? 17 rakaat. Oleh Isra wal Mi'raj perintah sholat. Nih bab yang paling penting, bab sholat. Awas hati-hati Pak. Sama seperti tadi, rangkaian ibadah sholat saling kait mengait. Sholat Bapak agak sah kalau cara berwudunya enggak, artinya tidak sesuai dengan aturan, syarat rukunnya tidak terpenuhi. Sholat Bapak enggak sah, wudunya juga enggak sah kalau enggak tahu tata cara penggunaan air, enggak tahu jenis-jenis air, mana air yang bisa digunakan buat bersuci, mana air yang nggak boleh dipakai buat bersuci, mana air musta'mal dan lain sebagainya. Betul? Betul tidak? Salat Bapak nggak sah, wudu Bapak nggak sah, penggunaan air Bapak juga nggak sah kalau perihal mani junub kagak beres, perihal istinja cebok juga kagak beres. Betul tidak? Makanya penting kita punya buku ngaji fikih, bab air, bab pembersih istinja, bab tata cara berwudu, bab tata cara mandi hadas bes, bab tata cara sholat. Belum lagi nanti perihal bacaan sholat kita. Betul tidak? Jadi kira-kira penting nggak ngaji sama guru? Penting nggak ngaji sama guru? Penting nggak? Sekarang zaman medsos, kiainya Mbah Google, pondok pesantren Al-Yutubiyah, bukan Al-Islamiyah, apa dalam Al-Islam? Iya, Cilawak bukan Al-Yutubiyah, benar. Kiainya Mbah Google, bentar-bentar, Maulidan, Rayadan, bid'ah, tahlilan, bid'ah. Benar. Diantarin berkatnya. Karena nggak punya guru, barang siapa yang ngambil ilmu agama tanpa guru, fasaitonu sayfuhu, maka gurunya setan, kurang kompak, gurunya setan. Ayo di depan yang guru-guru ngaji kita, ngajinya disimpan 2 minggu sekali, usah ngaji 2 minggu sekali, naon. Ya mari DKM penting lah. Atau ngaji 2 minggu sekali, punya cuma 15 menit, 20 menit, atau dapat apa nantinya? Betul. Tambahin seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Karena apa? Yang kita butuhkan ilmu itu banyak Pak. Ayo dicek satu-satu tata cara mandi junub. Yakin ada yang nggak paham bagaimana rukun mandi, penggunaan air juga yakin banyak yang nggak paham. Betul tidak? Perempuan yang abg-abg apa? Kadang-kadang nggak ngerti urusan apa. Mana darah haid, mana darah nifas dan sebagainya, mana darah penyakit istihadah. Banyak yang nggak ngerti Pak. Anak-anak SMP, anak SMA nggak ngerti, nggak mau ngaji. Betul tidak? Ayo, mau masih di kesempatan.
ada guru yang mau ngajarin, ada tempat, ada fasilitasnya banyak. Yang perlu kita ambil banyak. Perihal bab sholat, awas hati-hati. Lihat wasiat terakhir Sayyidina Muhammad ketika ingin wafat. Apa wasiat beliau terakhir? As-salat, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Awas nih bapak-bapak. Kita suami adalah pemimpin di rumah tangga. Tanya betul? Betul ya? Bu, suami pemimpin di rumah tangga. Allah berikan kelebihan buat suami, Allah berikan buat ibu para istri. Apa kelebihan pada suami di rumah tangga? Allah mensejajarkan ridhonya Allah ada pada ridho suami. Ridho anak tergantung kepada ridho kedua orang tuanya. Maka ridho istri tergantung kepada ridho suami. Betul tidak? Ibu ridho? Ridho nggak ibu? Awas, kalau mau kemana-mana boleh izin sama suami. Sejelek apa? Sejelek-jeleknya suami kita, serendah-rendahnya golongan suami kita, dia tetap iman di rumah tangga, hormatin dia. Ambil ridhonya. Jangan mentang-mentang penghasilan ibu lebih tinggi, suami rendah penghasilannya nggak kerja sama sekali, sama suami melunjak. Hati-hati. Paham? Ibu satu begitu. Iya memang begitu. Tapi bapak juga para suami hati-hati. Kenapa? Kalau bapak masa bodoh urusan agama istri sama anak-anak bapak masuk kategori gayuh. Apa tuh? Orang yang masa bodoh urusan agama anak istrinya, la yadkhulul jannah ma'a dayus. Nggak boleh masuk surga orang yang dayus. Seorang suami, seorang pemimpin di rumah tangga yang masa bodoh, nggak merhatiin istrinya sholat apa enggak, anak perempuan itu aurat apa enggak, masa bodoh. Dayus. Kagak boleh masuk surga, jangan masuk surga. Ini yang mau nggak boleh. Tenang bu, saya bilangin. Kita kan sohi. Kalau punya anak perempuan yang sudah balik, peringatin, kasih tahu, tutup aurat, tutup aurat. Kalau kita pulang, waktunya sholat doa, kita pulang kerja, waktu asar, jangan dulu tanya anak-anak kita udah makan apa belum, jangan tanya udah sholat apa belum. Kalau begitu masuk maghrib udah ngaji apa belum. Kalau bapak hisabnya mau ringan di akhirat, berapa banyak keluarga, orang tua, bapak, ibu yang pengen masuk surga dijegat gara-gara anak. Kenapa? Anak protes di hadapan Allah, ya Allah, ya Allah, ini emak saya, ini bapak saya, ketika masih hidup dunia nggak perhatian sama saya. Rumah dekat musola saya nggak disuruh ngaji, rumah dekat musola saya nggak disuruh sholat, mereka masa bodoh aja. Protes pak anak, orang tua yang tadi yang mau surga kagak jadi. Betul. Lanjut bu. Ibu juga hati-hati. Di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ketika baginda Nabi diizinkan melihat neraka. Pak, neraka ternyata isinya paling banyak kaum perempuan. Tenang kok saya bilang, gantian. Neraka paling banyak kaum perempuan. Yang melawan sama suami, yang ambil duit suami gak bilang-bilang, sehingga dia kalau nyampe ke kepala. Ada kejadian banyak. Kalau nggak tetap ngomong sama suami, sekecil apapun di rumah tangga kita terbuka sama suami. Begitu juga bapak pak. Sekecil apapun sama istri nggak boleh tertutup, harus terbuka. Ini kadang-kadang mohon maaf udah mah HP
HP-nya, HP-nya, kuncinya. Taruh aja ini. Bininya ngeliatin bagaimana? Saking bapak yang ketahuannya ternyata BPJS. Apa itu BPJS? Butuh pelukan jaga sewa. Kalau suami ibu HP yang kuncinya udah ruwet, wajib curiga. Setuju? Ini belajar dari pengalaman Pak. Banyak teman-teman yang HP-nya ruwet, kuncinya tuh ruwet. Ada cecetan tetangga sebelah, ada cecetan ngatur SMA yang belum. I love you baby. Benar? Ya perhatikan salat kita. Wasiat terakhir baginda Nabi adalah salat. Wa'mur ahlaka bis salat. Perhatikan anak-anak kita bersalatnya. Ayo mulai dari sekarang. Karena tanggung jawab kita bukan hanya di dunia sampai kepada akhir. Begitu juga sebaliknya berapa banyak orang tua, ibu bapak mau didoakan neraka atau gara-gara anak yang ketika di perumahan ada pengajian didorong buat ngaji, waktunya sholat diperhatikan, ayo sholat. Itu anak menolong Pak. Jadi anak bisa masukkan orang tua ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Anak juga bisa menjadi sebab orang tua ditarik ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peringatan Isra wal Mi'raj jangan cuma jadi peringatan yang seremonial tiap tahun kita kerjakan, tiap tahun kita peringati, enggak. Lebih kepada esensinya apa? Sholat itu kita perbaiki, sholat kita termasuk sholat ini saya. Kalau yang masih sholatnya belang-belang, kadang lohor dikerjain, besok saya kagak masih belang-belang yuk. Peringatan Isra wal Mi'raj kita perbaiki sholat kita. Setuju? Setuju. Kalau kondisi bapak ibu rumah tangga yang mau baik ekonominya, baik anak keturunannya, baik hubungan dagang dan pekerjaan sebagai macamnya, perbaiki sholatnya dulu. Sebagaimana kita kerja, sebagaimana kita dagang, apa? Kita selalu membangun hubungan baik dengan siapa? Atasan kita, bos kita. Kita kerja di pabrik, punya atasan, kita selalu bangun hubungan baik. Betul tidak? Kalau sudah terbangun hubungan baik dengan atasan kita, dengan bos kita, minimal. Kalau lagi BO mah, lagi BU butuh duit, utang gampang. Benar. Ngajuin cuti juga gampang. Kita punya hubungan baik sama bos, kita punya hubungan baik sama atasan. Coba-coba kerja sama bos sewot, diperintah mau dikerjain. Benar. Kalau bikin status nyinggung atasan, coba-coba minjem aja duit. Siapa dia? Benar. Karena tidak membangun hubungan baik dengan atas. Begitu juga kita, masalah ekonomi ruwet, cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil, kulkas, handphone, magic, kesenggol-senggol keren. Kenapa bisa ruwet? Bapak ibu tidak membangun hubungan baik kepada siapa? Sang Maha Pemilik Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disampaikan as-shalah mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya seorang yang beriman. Komunikasi kita kepada Allah, apapun permasalahan kita adui lewat salat. Betul. Semua kuncinya di salat Pak. Dagang, usaha, rezeki paling banyak, 5 waktunya kerjain sampai sholat duha. Betul tidak? Nanti kepengen ngobrol, sholat bagaimana? Udah, 5 waktunya jangan ketinggalan, duhanya jangan ketinggalan. Udah Ustaz, 5
5 waktu saya kerjakan, 2 juga saya kerjakan. Tambahinnya baca surat Waqiah pada asar. Kan itu yang diajarkan guru-guru kita. Surat Waqiah itu surat duit buat narik rezeki. Baca pada asar istiqomahin. Udah Ustaz, surat 50 nggak pernah ditinggal, dikerjain berjamaah. Duhanya juga nggak pernah ketinggalan. Waqiahnya juga tiap asar. Masih belum juga umroh Ustaz, gampang tambahin. Baca surat tanah. Masuk ke kamar berulang lagi baca surat tanah. Dua. Halo. Belum. Sholat Mas. Esensi utama dari peristiwa Isra wal Mi'raj adalah sholat. Nanti yang pertama kali dihisab, yang pertama kali ditanya bukan pangkat bapak ibu mama RT RW DKM musola pusat kiai ini. Yang ditanya bukan seberapa banyak harta jabatan pangkat kedudukan bapak ketika masih di dunia, enggak. Yang ditanya pertama kali adalah perkara sholat. Kalau urusan sholatnya bagus, urusan sholatnya baik, semua perkara, semua urusan baik. Sebaliknya, kalau urusan sholatnya rusak, acak-acakan, urusan yang lain juga acak-acakan. Betul tidak? Lanjut ini. Sampai lupa. Ayo, momentum peringatan Isra wal Mi'raj kita perbaiki salat kita. Yang belum berjamaah masih salat di rumah, apa pelan-pelan. Misalkan maghrib dulu berjamaah, pelan-pelan. Karena apa? Melangkah ke musola, melangkah ke masjid itu berapa? Walaupun rumahnya berdampingan dengan musola, rumahnya berdampingan dengan masjid. Betul tidak? Di tempat saya begitu. Rumah dengan musola borong-borong, musola berjamaah angka. Makanya yang utama buat laki-laki itu berjamaah di musola, berjamaah di masjid. Yang utama buat perempuan itu sholat di rumah. Jadi kalau ada suami sholat di rumah kasih muka. Warnanya pink. Awas hati-hati Pak, jangan menyepelekan perkara sholat. Di dalam kitab-kitab fikih yang tipis saja, misalkan Safinah, ada dikatakan yang namanya ghairu muhtaram, yang tidak dimuliakan, tidak dihormati menurut pandangan agama. Yang pertama anjing, yang kedua babi, yang ketiga orang yang tidak beriman alias kafir, yang keempat orang yang sengaja meninggalkan sholat masuk kepada kategori ghairu muhtaram, tidak dimuliakan menurut pandangan agama. Apa bedanya kita orang Islam kalau sholat sama kobok? Bu, apa bedanya kita orang beriman kalau kakak sholat sama kobok? Namanya ibu kalau punya suami nggak sholat sama punya suami. Bapak punya istri nggak sholat, bapak sama dijodohin. Kan dia tak mau. Ibu kan dulu jangan pelein perkara sholat. Di dalam Bulughul Maram, kalau saya tidak salah, ini fadilah utama tentang sholat berjamaah sedikit saja. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala surufil awwal. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada siapa? Mereka yang senantiasa sholat berjamaah, shaf yang paling depan. Jadi bapak kalau shaf di depan itu dapat salawat dari Allah, dapat salawat dari para malaikat. Salawat Allah kepada kita yang sholat berjamaah di depan itu, rahmat yang Allah turunkan buat mereka. Salawatnya malaikat buat mereka yang berada di shaf terdepan, mohonkan ampun pada mereka yang sholat di shaf terdepan. Kalaulah saja istighfar kita menurunkan rahmatnya Allah, bagaimana dengan istighfarnya malaikat kepada kita yang sholat berjamaah di shaf terdepan?
Ayo, betul tidak? Ini baru satu fadilah utama salat berjamaah. Ini mana beda di tempat saya mah di tempat saya. Kalau salat berjamaah itu muat, Sama. memang diemper aja ngopi rokok gini, muat. Yang hari di dulu, benar, benar nggak? Benar nggak? Di belakang. Maka sebaik-baiknya soft untuk kaum laki-laki ada di depan, seburuk-buruknya soft kaum laki-laki yang berada di belakang. Kebalikannya untuk wanita untuk perempuan, seburuk-buruknya soft untuk perempuan yang ada di depan, sebaik-baiknya soft untuk perempuan ada di belakang. Kenapa kalau perempuan di depan, laki-lakinya di belakang, kadang-kadang tujuh pandang. Apalagi Ramadan terawih, walaupun pakai satir. Ternyata di rumah kita yang cantik juga ya. Curi-curi pan, minta nomor hak, update status gue, minta ID face, install, tweet. Ayo mau masih dikasih kesempatan buat berjamaah utamanya 20 derajat daripada salat sendiri. Yang terpenting dari Allah wa malaikatahu yusholluna ala suhufil awwal. Allah berselawat kepada mereka yang senantiasa berada di saf yang paling depan. Tapi perlu tahu diri juga Pak. Di depan dia jangan pas di belakang imam. Karena dari sana lagi boleh ngomong. Kenapa? Kalau di belakang imam saya takut imam batal. Yang kentut mah apa batal, minggir aja ke imam, bingung dia. Mana baru berjamaah sekali-kalinya imam kabur belakang. Kalau nggak kayaknya mana yang bapak? Betul tidak? Pojok belakang, pojok main aman, pojok. Yang ini membuat serap di depan serap. Benar. Ayolah. Mulai memperingatan Isra Mi'raj kita perbaiki, kita perhatikan istri kita salatnya. Cek sama bapak bacaan-bacaan salat istri kita. Cek sama bapak bacaan-bacaan anak-anak kita. Jangan sampai mama baca Fatihah aja jangan. Betul. Kalau sekarang nggak usah sama dulu, nggak kontrol Pak. Bacaan Fatihah kacau. Hati-hati, karena Fatihah merupakan rukun. Kalau bacaan Fatihahnya rusak salat. Setuju? Jadi mulai dari sekarang ini, terutama buat diri saya, sholat kita, sholat istri kita, sholat anak-anak kita perbaiki. Mumpung masih dikasih kesempatan, nggak sanggup sholat berdiri nggak apa-apa sambil duduk mau kursi. Berdiri nggak sanggup, duduk nggak sanggup, rebahan berbalik nggak apa-apa. Berdiri nggak sanggup, duduk nggak sanggup, berbaring nggak sanggup, nggak apa-apa, pakai isyarat di depan mata atau tangan boleh. Berdiri nggak sanggup, duduk nggak sanggup, berbaring nggak sanggup, pakai isyarat juga nggak sanggup, tenang. Isolasi ramai-ramai di depan. Halo. Jadi lagi alias bangke. Udah nggak pernah kamu sholat. Seumur tinggal di Peru nggak pernah kamu sholat. Giliran kamu sholat pengennya di depan sambil tiduran. Masuk. Ada di sini ada. Betul. Udah nggak lama-lama. Kalau cerita Isra wal Mi'raj kalau habis esensinya aja kita ambil.
Jadi jangan hanya jadi peringatan tiap tahun saja memperingati Isra Mi'raj sholat kita akan diperbaiki. Benar. Intinya sholat kita diperbaiki. Ketika peristiwa Isra Mi'raj dilakukan oleh Sayyidina Muhammad, banyak kejadian-kejadian yang Sayyidina Muhammad lihat. Mana di antara kejadian-kejadian yang Sayyidina Muhammad lihat? Ada orang nanam, kalau bahasa kita mah kayak di ladang, kayak di kebun. Itu waktu dia nanam, itu waktu dia panen. Begitu seterusnya, Pak. Dia nanam padi, hari itu juga panen, waktu itu juga panen. Dia apapun dia nanam itu juga, waktu itu juga dia panen. Baginda Nabi besar Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, itu ada sekelompok manusia yang waktu itu dia nanam bercocok tanam, hari itu juga waktu itu juga dia panen. Siapa mereka, Jibril? Kata malaikat Jibril alaihi salam, ya Rasulullah, mereka itu adalah gambaran umatmu yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan ketika masih di dunia. Sholat berjamaah, membaca Al-Quran, membaca sholawat, zikir, istighfar dan lain sebagainya seperti itu. Artinya kebaikan yang kita lakukan ketika di dunia nanti di akhirat akan kita petik. Sekarang kita nanam di dunia, buahnya nanti di akhirat. Ad-dunya mazru'atul akhirah, dunia tempat menanam nanti ketika di akhirat. Bapak rajin sholat, bapak rajin ibadah, puasa, baca Quran, nanti ganjarannya di akhirat. Betul? Betul tidak? Jadi zaman sekarang udah berbanyak-banyakan. Benar ya? Ada juga kejadian satu peristiwa, baginda Nabi besar Muhammad SAW mencium wangi yang sangat harum. Mencium wangi yang sangat harum. Ditanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini wangi apa ini Jibril? Ini harum apa ini Jibril? Dijelaskan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini adalah harum yang keluar daripada Siti Masitoh. Wewangian yang keluar daripada Siti Masitoh. Tahu siapa Siti Masitoh? Tahu siapa Siti Masitoh? Khadimnya Fir'aun. Tuang bubur, tuang Mesir. Khadimnya Fir'aun. Siti Masitoh dipaksa mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Kekeh tidak, la ilaha illallah. Diancam sama Fir'aun, keluarganya mau direbus hidup-hidup, tetap enggak, Allah Tuhanku. Kata Siti Masitoh, kekeh akidahnya kuat. Dipanggil sama keluarga Siti Masitoh, anak-anaknya, suaminya. Fir'aun nyuruh para bawahannya siapin api yang besar, dengan tungku yang besar, kasih air, bawa air panas. Masih ayo ngakuin, kata Fir'aun, aku adalah Tuhanmu. Enggak, sekali enggak, kata Siti Masitoh. Suaminya Siti Masitoh dicampungin, anak-anak Siti Masitoh dicampung, termasuk Siti Masitoh. Artinya apa? Di zaman ini kita harus memperkuat akidah kita, Pak. Sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai maut, sampai ajal menjemput kita, tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang kacau, banyak godaan-godaan yang coba merusak akidah kita. Betul tidak? Segala macam pakai sholawatan di gereja. Benar nggak? Katanya toleransi, enggak begitu kok bisa toleransi.
urusan toleransi keagamaan akidah sudah diatur sama Allah, lakum dinukum udah ngajak sekarang. Makanya ngaji yang benar, cari guru, cari kiai yang benar. Di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj juga ada satu peristiwa. Kenapa? Ada orang yang lidahnya ditarik, digunting sampai bibirnya. Jadi lagi ditarik lagi, digunting lagi sampai bibirnya. Terus begitu Pak. Ditanya sama Rasulullah, ya Rasul, itu orang apa? Bibirnya ditarik, digunting pakai gunting dari neraka. Begitu terus Pak. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu gambaran umatmu, tukang ceramah, yang mereka berdakwah ceramah kemana-mana, mikirnya aduh. Kalau ceramah nggak pakai DP, nggak mau datang, nggak mau ceramah, nggak mau dakwah. Ada yang begitu mau balik. Yang dulu pakai DP, kayak kredit motor, nanti di akhirat ditarik, digunting lagi, gunting lagi neraka. Halo, dia merintahkan kepada umat, sholat berjamaah. Dia sendiri subuhnya siang. Woi, puasa sunnah. Dia sendiri makan dua. Antara ucapan dengan perbuatan nggak sama, ntar di akhirat ditarik, digunting. Makanya berat Pak, jadi membalik, jadi penceramah, hati-hati. Betul tidak? Itu dosa. Saya terpaksa aja. Panitia datang ke rumah perempuan dalam. Ya mudah-mudahan ini baru buat saya. Jadi penyemangat buat saya. Kalau saya perlu orang untuk sholat berjamaah, minimal saya juga perlu berjamaah. Kalau saya perlu orang ngaji minimal kita juga perlu ngaji. Sampai sekarang saya masih ngaji, nggak pernah berhenti ngaji. Boleh ngaji. Makin banyak kita ngaji, makin merasa kita bodoh. Oh ternyata begini ya, ternyata begini. Ada juga tipikal orang yang baru ngaji sekali sudah merasa paling iya. Sholat berjamaah nanti dapat sholat dari umur, dapat sholat dari dalam mereka. Utamanya luar biasa berjamaah, dia sendiri main gaple. Kalau bisa tahu juga yang paling mulia, benar? Ada ibadah. Jadi kalau kita cerita peristiwa Isra wal Mi'raj nggak akan habis lah. Esensinya saja, intinya mulai dari sekarang yuk subuh hari ini. Di sini subuh hari nggak? Alhamdulillah apa yang sampai keluar. Yang salawatan, yang ajar aki-aki. Orang nasional ayo yang mudah-mudah yang anak kita bangunin subuh. Bangun subuh. Ayo. Anak sekarang apa? Nggak bisa diperintah. Anak sekarang nggak bisa diberi. Nggak bisa. Nggak kayak anak dulu. Saya kalau bapak saya nggak ada yang kabur. Mau sholat, kabur ke majlis lagi. Ada yang dong. Mau lagi ngapain gitu? Kalau anak sekarang nggak bisa nggak. Gagang sapu udah banyak yang patah. Tetep aja main HP. Bener ya? Makanya zaman sekarang anak itu dicontohin. Emak bapaknya dulu ke musola, bapak emaknya dulu berjamaah, emak bapaknya dulu ngaji ke musola, ngaji salat. Nanti anak ikutin. Karena anak itu ibarat buah itu bagaimana pohonnya. Pohon mangga akan berbuah, pohon durian akan berbuah. Jangan pernah mimpi nanam rambutan berbuah durian. Jangan pernah mimpi anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha kalau bapak ibunya juga nggak soleh dan soleha. Bapaknya rajin,
Ini yang banyak auto kemana-mana, pakai bom, warnanya pink, naik motornya Scoopy, di belakang ada tulisannya Hello Kitty, pink. Sudah jam 11 kan, jangan ramai. Saya cuma menyampaikan intinya saja. Nanti untuk kejadian-kejadian peristiwa Isra Mi'raj nanti lagi sama guru kita, nanti dijelaskan. Nanti dijelaskan. Intinya mulai dari sekarang kita perbaiki sholatnya. Kalau mau urusan-urusan dunia kita baik, komunikasi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala perbaiki. Sholat kita perbaiki. Insya Allah kalau sholatnya baik, semua permasalahan kehidupan yang akan menjadi baik. Alhamdulillah, turun rahmatnya Allah. Kita mohon dan minta kepada Allah, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang baik, telah diwafatkan bersama orang-orang baik dengan kondisi baik, dibangkitkan dalam kondisi baik, dikumpulkan bersama rombongan-rombongan yang baik, ditempatkan oleh Allah di tempat yang baik, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin saya dapat saya sampaikan. Kurang lebih yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bulan suci